Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam membacakan dan mengulas manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada kesempatan ini kaitannya tentang berikrarnya seorang murid kepada gurunya, kepada perjalanan hidup thariqah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Zakaru anna Syekh Ahmad al-masyhur bi kanji baksin kana fi khidmati syekhi asy-syaikhi Abi Ishaq al-Maghribi fa khatara fi qalbi yauman wa huwa yatawaddu. Telah menyebutkan para ulama bahwasanya ada seorang Syekh Ahmad masyhur dengan nama Kanji Baksin. Beliau melayani, mengkhidmat kepada gurunya Abi Ishaq al-Maghribi. Syekh Ahmad dalam suatu ketika beliau berkata-kata di dalam hatinya, ngagarentes. Posisi beliau sambil berwudu. Jadi kata hatinya, ngagarentes din hatinya begini, anna thariqatal qadiriyati aksaru rogbatan min sa'irit turuq. Bahwasanya tarekat qadiriyah itu lebih banyak diinginkannya oleh manusia, oleh kalangan ulama daripada tarekat-tarekat yang lainnya. Walaisa li ghairiha syuhratan kasyuhratiha. Dan yang lainnya, dan tarekat lainnya tidak semasyhur tarekat qadiriyah itu dalam hatinya, kata hatinya gerentes itu posisinya dalam berudu, dalam berudu. Sehingga patamilu ilaihal khawas wal awam, sehingga kecenderungan banyak yang mengikuti kepada tarekat qadiriyah dari kalangan umum. Kebanyakan ulama-ulama itu mengikuti tarekat qadiriyah. Jadi beliau sangat ingin pada tarekat qadiriyah. Nah, perkataan beliau di dalam hatinya, beliau sedang berudu, itu terdengar oleh gurunya. Tuan saya itu. Iya, bukan oleh gurunya. Siapa gurunya? Syekh Ishaq al-Maghribi. Kan beliau muridnya, Syekh Ahmad itu muridnya, punya guru Syekh Ishaq al-Maghribi. Itu perkataan muridnya terdengar oleh gurunya. Gurunya kan Syekh Ishaq al-Maghribi. Terdengar pakasapa likasyahi atau pakusyipa lisyahi. Gimana tuh reaksinya Mas? Pakasapa lisyahi asyaihu Abi Ishaq, pakasapa lisyahi asyaihu Abi Ishaq. Itu terdengar, terbuka oleh gurunya. Apa yang terjadi itu? Ya. Pakola ya Ahmadu hal ta'rifu rutsbatal gois. Jadi ketika terdengar kata hati muridnya oleh gurunya, kemudian gurunya berkata kepada muridnya, Syekh Abi Ishaq al-Maghribi berkata kepada muridnya, apakah kamu tahu pangkat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Gitu ya, kata gurunya nih, hal ta'rifu rutsbatal gois, apakah kamu tahu, mengetahui terhadap pangkat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu muridnya berkata, menjawab, pakola la, tidak. Itu walakin astafidu min hadratikum. Terus kata muridnya, tetapi aku mengambil faedah pelajaran daripada dari guruku, maksudnya guruku itu Syekh Abi Ishaq dan yang lainnya. Artinya mendengar tentang kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani dari gurunya dan yang lainnya. Jadi beliau merendahkan diri, itu orang tama ngadangnya ti orang lain, ti guru, ti tuan guru jeung ti orang lain. Secara langsung tidak beliau. Faqala syaikhuhu li syaikhi. Faqala syaikhu analil gosi isnada asal sifatan. Kemudian itu gurunya Syekh Abi Ishaq berkata kepada muridnya bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu mempunyai 12 sifat. Apa salah satunya? Ya, mempunyai 12 sifat. Gitu ya. Diterangkan kan sama gurunya 12 sifat. Law kana til biharu midadan wal asyaru.
aklaman wal insu wal jinu wal malaiku kitaban lamma qadaru ala bayani ada nasifatan mintil kasifat. Tuh kata gurunya kan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani punya 12 sifat. Ya. Andaikan air yang di laut dan di daratan dijadikan tintanya, juga pepohonan yang di daratan berikut ranting-ranting terumbu karang dijadikan penanya, dan dedaunan-dedaunan di daratan dan di lautan berikut dibantu dengan batang pohon dan lain sebagainya untuk menuliskan sifat beliau lama kodaru tidak akan mampu, tidak akan terhitung. Saking banyak kemuliaan Tuan Syekh Abdul ala bayani adna sifatin untuk menuliskan yang lebih sedikit saja, yang lebih artinya tidak terlalu banyak, tidak akan mampu. Saking banyaknya kemuliaan di Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu di tanah gurunya mintil kasifat. Kan hebat ya. Iya, saya kira ini nggak talar ya. Falamma sami'a min syekh hadzal kalam wa akhadahu syauq wa akhadahu asyauqu wal hayam wa lam yabqa lahu qararun wa waqa'un fi tirabil gorom. Nah, ketika mendengar penjelasan dari gurunya, ketika Syekh Ahmad mendengar penjelasan dari gurunya, itu Syekh Ahmad ya makin menjadi-jadi cintanya, maunya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani karena beliau ingin pindah tarekat ya. Gitu. Ingin gitu. Condong. Jadi beliau ingin mengikuti, Syekh Ahmad ingin mengikuti tarekat Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, sebelum juga beliau sudah mengikuti tarekat dari gurunya kan, tarekat yang lain kan tarekat banyak. Jadi Syekh Ahmad ini sudah mengikuti tarekat dari gurunya. Cuman ingin gitu mengikuti tarekat yang lain yang lebih masyhur banyak pengikutnya, yaitu tarekat Al-Qadiriyah. Kan terdengar nih kemauan muridnya, diterangkanlah gitu, sehingga setelah diterangkan itu Syekh Ahmad itu makin menjadi-jadi maunya, kepincutnya, benar-benar mabok kepayang kalau kita mah kabung belengan ingin mengikuti tarekat Qadiriyah, sehingga walam yaqalahu qarun wa waqa'un fitur gorom, sehingga beliau tidak diam, artinya tidak tetap tengah cicing kalau orang Sunda tengah cicing mulikan wae gitu. Tengah cicing. Jadi sehingga tenggelam fitirabil gorom, sehingga tenggelam di dalam kecintaannya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Setelah mendengar penjelasan dari gurunya, sehingga beliau akhirnya makin tenggelam kecintaannya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Bahkan itu setelah mendengar dari gurunya penjelasan, beliau berkata sendiri itu Syekh Ahmad faqala anal gausa qaidu ahlullah goro, bahwanya Tuan Syekh Abdul Qadir adalah taklinya ahli Allah, tali pengikatnya ahli Allah yang menenggelamkan diri kepada Allah, goro gitu ya, yang menenggelamkan diri kepada Allah sehingga goro. Posisi dia itu cemburu. Nah, kalau kita cemburu kepada hal, kepada ibadah, kepada keilmuan, itu bagus. Jadi kan ini Tuan Syekh Abdul Jalani pangkatnya salah satunya adalah qaidatu ahlullah, tali ahlinya Allah. Jadi menalikan diri Tuan Syekh Abdul Jalani kepada kecintaannya kepada Allah ibarat tali, sehingga tenggelam Tuan Syekh Abdul Jalani kepada Allah, cintanya menenggelamkan dirinya. Nah, itu Syekh Ahmad itu cemburu kepada Tuan Syekh Abdul Jalani. Cemburunya Tuan Syekh Ahmad kepada Syekh Abdul Jalani ketahuan sama gurunya, apalagi oleh Tuan Syekh Abdul Jalani. Ya, udah terdengar lah ya. Terdengar. Jadi kalau kita kalau misalkan Jaed punya istri, Jaed ngobrol dengan cewek lain, kan istrinya cemburu, kan itu mah negatif ya, artinya cemburu apa sih, kita nggak tahu, cemburu ingin direbut suaminya kan, katakanlah positif untuk istri si Jaed, negatif untuk seorang perempuan, juga seorang laki kan negatif, artinya selingkuh lah, itu kan cemburu di sana mah tanda petik, maaf ya,
konotasinya jelek gitu Iya, ya. iya. Jelek. Tapi kalau kita cemburu kepada ulama, dekat kepada Allah, itu harus Nggak apa-apa kalau itu. dapat Pak. pahala. Urusan langit mah ya. Orangnya itu yang dicemburinnya kan, yang ini Syekh Ahmad ini cemburu kepada Sahabat Jalani, teramat dekat meninggalkan diri kepada Allah, cemburu. Itu Sahabat Jalani tersenyum. Tersenyum, bukan marah. Bukan marah. Gurunya juga tersenyum. Artinya positive thinking gitu. Iya, iya. Hebat. Ya, itu lebih dapat pahala cemburu dalam bidang agama. Sehingga dia berkata lagi, itu Syekh Ahmad dalam hatinya. Jadi orang tuh mau ngomong serangan, saya nggak bakalan mati, saya nggak bakalan mati kecuali matinya ala torikotihi, kecuali mati di dalam menjalankan torekat Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah itu terdengar oleh gurunya ya. maupun oleh Abdul Jalani. Suatu ketika ya selang beberapa saat, summa tawajjah ila torofi Baghdad, kemudian dia tawajuh menghadap kepada Tuan Syekh Abdul Jalani yang ada di Baghdad. Padahal jarak beliau jauh. Jauh ya. Menghadap ke makom Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi jarak jauh ya. Makomnya misalkan belah sana, dia menghadap ke sana. Ke makom Tuan Syekh Abdul Jalani, menghadap, tawajuh. Setelah dia tawajuh, kemudian dia artinya menghadap ya. Iya. Menghadap kepada Syekh Jalani, nyamperin, menghadap. Bisa bimana menghadap tawajuh ibadah, bisa bimana tawajuh nyamperin gitu. Nah ini Ya, ada dua sisi. kita konotasinya dua ada, artikan dua aja. Ya berdoa, ya menghadap gitu, menghadap berjalan. Ya, ya. Sehingga dia berjalan nyampe ke suatu gunung. Gunung itu minawahi, ternyata gunung itu menuju kepada lembah Ajmir. Dia berjalan ke suatu bukit, Ya. bukit-bukit. Ternyata bukit itu menuju kepada lembah Ajmir. Lembah Ajmir. Ternyata di wakana pi aspalil jabali ainun jariyah. Ketika dia menuju ke gunung, ternyata dia menemukan lembah, ya, lembah Ajmir. Nah, di dalam lembah itu, di bawah lembah itu ternyata ada air yang mengalir. Ada air yang mengalir. Enak kan situasinya? Sekarang semuanya Ya, setelah dia menemukan air mengalir, kata doa. Wasala fi dzalikal maqam fara'a baina naumi wal yaqdah anal gausa qad jaa wa biyadihi tajun ahmaru wa imamatun khadra'u. Setelah dia menemukan lembah ada air, dia berwudu, sholat 2 rakaat, ya sholat lah itu. Sholat di dalam itu tempat. Setelah sholat dia selesai, paroa mungkin dia lelah, wallahu alam, ketiduran. Nah dalam ketiduran antara tidur dan nyaring, antara tidur dan bangun, ya di antara tidur dan bangun, setengah tidur lah. nggak terasa kali. Ya, fin baina naumi wal yaqdah, antara tidur dan nyaring, dan nyaring itu bahasa Indonesia sih. Nyaring itu bahasanya apa sih? Terjaga. Antara tidur dan terjaga, ya, beliau bermimpi bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Iya, iya. Bertemunya itu anal gausa kerja, terus jadi datang membawakan mahkota merah. Gagah warnanya. Mahkota kan kebesaran, kemegahan. Ya, Suatu kebanggaan lah itu ya. Syekh Jalani membawakan mahkota yang merah dan sorban yang hijau. Pastakbala. Hadiah apa gimana? Iya, mungkin kita tanda petik hadiah dulu. Kemudian dia kan orang utama langsung menyambut. Pastakbala, menyambutlah itu Syekh Ahmad dengan kedatangan orang yang sangat dicintainya, menyambut hormat kedatangan Syekh Abdul Qadir Jalani. Watasyarof Abri, dan beliau sangat memuliakan dengan bertemu melihatnya dalam impian, bertemu impian. Wawakopa, beliau dia itu Syekh Ahmad diam, ko imam bil alebi itu ya, dia diam, ya berdiri dengan penuh adab. Bentuk penghormatannya itu diam, berdiri. Kan kalau dianggap kita itu orang mulia, beliau berdiri, ya kita juga berdiri. Posisinya itu gini. Iya, merendah. Ya. Sambil gini, itu tanda adab. Tanda adab. Patolabahul gausu, terus patol gausu, kata patol, jadi sini patol gausu itu bahasanya ya. Patol gausu, padana. Setelah gini, sini. Turun tama. Padana
mendekatlah itu Syekh Mendekat. Ahmad. Akhirnya mendekat itu ya. Ya mendekat. Setelah mendekat, Pawado atajal ahmaru ala rosihi walaf alaihi al imamata al khodroa biadil mubarokoh. Mendekat, nyamperkan, oke itu nama, ya. dipakaikanlah mahkota hit merah oleh Tuan Suljani. Itu Tuan Syekh Abdul Jilani memakaikan mahkota kepada kepala Syekh Ahmad. Ya. Dipakaikan, terus Sorbannya memakaikan sorban yang hijau Oh, iya. oleh Tuan Syekh Jalani dengan tangannya. Nah, tangannya sih. Ya, dipakaikan mahkota merah, juga dilipatkan sorban yang hijau langsung oleh tangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini pada saat mimpi kan? Iya, Tapi pas sudah terbangun masih ada. ada. Entar. Oh, Kita iya, lanjut. iya. Itu antara tidur dan terjaga kan. Iya. Pakola ya waladi Ahmad anta min rijalilah wa qala anzurin. Itu setelah dipakaikan mahkota, setelah dipakaikan sorban dilipatkan, Iya. Syekh Jilani berkata, wahai anakku Ahmad, kamu itu termasuk dari rijal-rijalnya Allah, termasuk dari pembesar-pembesar wali-walinya Allah, Iya. termasuk dari tokoh-tokoh wali-walinya Allah. Tuh, asal dari jalani. Jadi lisensi diakui lah, ya, diakui. diakui. Tuh. Setelah selesai itu ya berbicara begitu. Iya. Terus gue jalani setelah memakaikan mahkota, memakaikan sorban hijau, Iya. ya setelah berkata begitu, wagoba hilang, Langsung hilang ya. hilang. Artinya bangunlah, akhirnya bangun itu siapa? Syekh Ahmad hilang. Syekh Abdul Qadir Jali An-Nadri. Pas taikodo Syekho kan bangun. Berarti masih ada itu barangnya. Nah, pas taikodo Syekh Ahmad wajada taja wal imamah. Ketika bangun, Iya. dia mendapati ada di depan matanya itu mahkota merah dan sorban hijau. Oh, iya nyata berarti. Nyata, ya kan, nyata. Wah, Ya. semberingah itu Mas. Tuh, Berbunga-bunga. ala rosihi itu ya. Tuh, ala rosihi itu bukan mendapati di depannya, lupa. Terpakai di masih. kepalanya. Iya, iya, Ketika iya, iya. dia terjaga, bangun dari tidurnya, dia mendapati itu mahkota merah dan sorban hijau sudah terpakai di Nempel ya, kepalanya, di kepala. dan sorban sudah dililitkan Iya. dipakaikan di kepalanya. Itu di atas sirahnya, Iya, iya. bukan di depan Pak Bukan, ya, iya, iya. bukan digigirin. Kemudian itu Syekh Ahmad syukuran ke Allah, bersyukur atas nikmat ini. Iya. Waroja'a bihima ila syai waro az diada ahalihi anil awal. Kemudian kan pulang nih Iya. ke gurunya ke pesantren. Syekh Ahmad ini pulang ke gurunya ke pesantren, Syekh Abisak gurunya. Dia Kayak pulang itu, tercengang-cengang, ya dia pulang itu saking adabnya, Iya. saking adab itu murid itu sorban oleh beliau dibuka. Oh, Ketika iya, dia iya. menghadap ke gurunya itu sorban dan mahkota dibuka. Ya kalau kita mah legeg lah kentring. Karena bisa anu geus pengen pakai gagah ya, sorban, geus pakai gamis, geus pakai anu gagah legeg. Kan Ya nggak apa-apa sebenarnya mah, cuman gimana ya gitu. Iya. Yo, jadi pakaian kebesaran itu harus sesuai dengan tingkah laku. Iya, tingkah Ya, laku. sebenarnya mah nggak jadi masalah. Cuman prinsip pribadi termasuk memotong nggak lah ngamakan gituan. Tuh, saking adabnya beliau itu mahkota yang dipakai oleh Syekh Jilani dan sorban dibuka. Apakah Syekh Jilani marah? Tidak, bahkan ngalem. Iya. Kamu punya adab teramat tinggi. Iya benar. Sekalipun dipakai oleh Syekh Jilani itu mahkota dan sorban kepada Syekh Ahmad, ketika Syekh Ahmad bertemu dengan gurunya dibuka itu ketika dia mau menghadap, apakah Syekh Jilani marah? Tidak, bahkan Syekh Jilani ngalem. Bagus. Ya, Anda adabnya. sungguh beradab. Jadi antara guru dan guru, antar murid ilmu tidak saling apa ya, dia mau kualitas dipakaikan ya lah dibuka dengan hari guru dia. Nggak boleh gitu. Iya. Saling menghormati. Iya benar-benar. Orang besar itu bukan berarti dia apa ya, ingin dipuja-dipuji. Iya. Itu ingin dipuja-dipuji. Itu ketika bertemu dengan gurunya dibuka adab yang tinggi. Ya sekali lagi, apakah Syekh Abdul Qadir Jilani
marah, tidak, bahkan ngalem, makin menjadi-jadi ngalem kepada Syekh Ahmad. Adabnya terlalu tinggi kepada gurunya. Kalau kita makan kentring, Iya, tapi gurunya tahu gak itu dapat dikasih? tahu ya. legek kan kita mah, pakai serban, pakai gamis, pakai udang, pakai apa, legek bela. Iya, gitu. Gitu, Kang Haji mata begung. Terus habis itu gimana tuh, Bang? Ya nggak apa-apa, pakaian hebat nggak apa-apa, asal sesuai aja dengan Iya. kelakuan dan ilmu. Itu aja kita. Iya, benar-benar. Nggak apa-apa, itu mah pribadi lah. Hak pribadi ya. Ini ngomong otong hanya untuk berbicara diri sendiri aja, nggak makean gitu. Enggak makanya. Kecuali kita sudah anu gitu. Kecuali di rumah sendiri itu, apa-apa di rumah. Intinya nggak mau kentring, nggak mau legeng. Itu ada beliau. Kan dibuka tuh ke depan gurunya, bertemu dengan gurunya. Itu gurunya melihat ada perubahan. Ada perubahan. Kalau bahasa kita mah ada aura. Ada jadi ketika datang menghadap kepada gurunya, itu muridnya, itu gurunya tahu ini orang ini udah punya aura, punya apa ya, beda ya. Itu ada kamonesan. Kalau bahasa apa sih bahasa Indonesianya, mencerang namanya. Daripada aura itu pokoknya mah ada beda lain daripada yang lain gitu. Ada karismatik yang lebih gitu. Ada aura karismatik yang lebih daripada yang awal, daripada yang tadinya. Butek ya. Ya tadinya maaf anu gitu alam ya. Pakulama jailah kibatan syekh akbala alaihi wasarobi. Beliau datang juga kan sebagai santrinya. Kerjaan sehari-harinya kan dia membawa kayu, mengambil kayu untuk gurunya, untuk santrinya. Buat hautnya kemarin. Ya, bukan untuk orang fakir miskin. Oh. Jadi bahasa kita mengabujang, sama datang ngabujang, nya santri yang ngabujang hidmah ka guru gitu. Nah itu dibawa eta no ngaranna si mahkota eta dibawa ya berarti. Dibawa artinya dimuliakan, dibawa tapi tidak dipakai, dirahasiakan kepada gurunya, izin gitu ya. Jadi yang ngebukakan itu bukan muridnya, gurunya. Untuk ngomong kayak guru, saya mendapat ini dari Tuan Syekh, kan doang kumaha gitu. Iya benar. Jadi momennya harus dijaga, waktunya harus dijaga. Itu mau sebenarnya Ahmad itu dalam rekomendasi lain mau mengemukakan bahwa saya mendapat ini, tapi dia nggak berani. Bagaimana caranya? Akhirnya gurunya yang ngebuka. Itulah rahasia Allah. Karena ketawaduan beliau ada kepada guru. Itu rahasia kalau orang disebutkan eta sorban hejo jeung mahkota merah yang diberikan oleh Tuan Syukur Jalani. Tuh, kola ketahuan sama gurunya. Wa qala ya Ahmadu ana hadzataja wal imamah barakatul laka. Hei Ahmad, apa yang kau dapati itu aku tahu. Kau termasuk orang pilihan Allah. Telah mendapat berkah, itu berkah bagimu dan menjadi pilihan dari Qutbul Aulia Tuan Syukur Jalani. Itu tahu itu. Ya tak tahu. Tapi gurunya nggak ngambek ya? Kalau ngambek bahaya ya, langsung pada mungkin mustahil. Iya sih. Mustahil lah, mustahil. Kecuali mungkin zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang mau begitu pasti. Ya, yang ada itu pasti zaman sekarang mah direbut. Iya pasti. Mesti majeng aing bae aja nah. Kalau nggak taruh aja dimuseumin, tapi di tempat saya. Iya gitu. Terus lagi dipakai. Iya. Gitu. Tuh, kunta mustafidan sekarang kamu sudah mendapatkan jadi sebelumnya kamu kan mencari jalan. Ingin mencari keleluasan, kata gurunya. Sebelumnya kamu kan mencari keleluasan. Ya, mencari pelantara itu, mencari-cari. Sekarang kamu sudah mendapatkannya itu. Maka dengan nikmat qadiriyah dengan nikmat qadiriyah dan keleluasan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, kata gurunya nih, sirta mumtazan, kamu sudah lulus gitu ya, sudah lulus tuh. Wa ala rasuka bainal awliyai, dan kamu tinggi derajatnya sejajar dengan para aulia-aulia Allah. Tinggi derajat kamu wahai Syekh Ahmad sejajar dengan wali-wali Allah yang lain. Tuh gurunya, wala bisahu syaikhuhu tabarukan ala ra'sihi.
akhirnya gurunya itu memakaikan mahkota yang tadinya kan sama si Ahmad Sembunyiin ya. disembunyikan, dirahasiakan, itunya akhirnya sini saya pakaikan sebagai bentuk penghormatan gurunya yang memakaikan kembali Gurunya ya. kepada si Ahmad mahkota merah dan sorban hijau akhirnya wa syakarallaha, syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa qala ya Ahmad, ana hadratal gaos ja'alaka min khosati hadratihi wa tamma amroh. Itu kata gurunya, "Hei Ahmad, bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani telah menjadikanmu dari orang-orang yang spesial, dari orang-orang yang khusus, artinya orang-orang pilihan wali Allah, dan telah menyempurnakan urusanmu." Artinya ketika kamu tadi ingin mengikuti thariqah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, sedang ingin dalam hatinya, ternyata yang memberikan langsung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Langsung ya. jadi sempurnalah, tanpa seolah-olah tanpa pelantara. Iya. Kan jauh jaraknya itu. Tangannya sendiri ya. Iya, jauh antara Syekh Ahmad dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Jauh. jaraknya. Jauh jaraknya. Berapa ratus tahun itu, Jadi Bang? beliau tanpa guru-guru yang lain, langsung Syekh Abdul Qadir Jailani Iya. yang turun tangan memberikan itu thariqah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tentunya dengan melalui penjelasan gurunya. Iya, Gurunya, sekalipun gurunya tidak langsung mengijazahkan. Itulah kehebatan ilmu, tidak saling kamu mah anu enggak doang kayak Syekh Son Ani dulu berguru mau nginep, mau mondok di Syekh Abdul Jailani, disuruh pulang karena santainya menunggu. Artinya tidak memanfaatkan orang, nggak boleh. Jadi ulah saling anu nggak boleh. Ilmu itu nggak bisa. Doang ini ya, terkadang kata Mengkari, antara guru dan murid itu terkadang yang lebih masyhur muridnya. Apa gurunya cemburu? Tidak. Iya. Apa gurunya marah? Tidak. Iya. Karena itu mau ujian di dunia. Ketika gurunya makin besar, makin sabar, makin mengalah, makin menyanjung muridnya, Allah yang akan mengangkat derajat beliau. Tanda petik. Dengan cara mungkin lain di akhirat mah gurunya yang lebih tinggi. Jadi jangan mengharapkan pujian, harapan martabat di dunia. Gila hormat. Jangan. Ya gitu contohnya. Banyak contoh-contoh yang terkenal muridnya, gurunya mah enggak. Apa gurunya marah? Tidak. Gitu ya. Semakin diulang lagi, semakin dia memuliakan muridnya, semakin dia mengalah, memuji, mengarahkan, bersyukur kepada Allah punya murid yang masyhur, ya. Di dunia mah yang terkenal muridnya, mungkin di akhirat mah gurunya yang lebih. Iya pasti ya. Cuma ujiannya di dunia aja. Iya, artinya untuk pahilin, untuk pasyirikan gitu. Karena martabat itu bukan ditentukan oleh masyhur terkenalnya di kalangan manusia. Iya. Tapi masyhurnya martabat nanti Allah yang akan meninggikan, artinya yang mengatur. Di dunia mau biar dong saya Korni nggak terkenal nggak apa, banyak saya Korni jadi saya Korni itu tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di ahli langit, bahkan oleh pihak yang lain Sayyidina Wes Korni dianggap orang gila. Makanya martabat, kehormatan di dunia mah bukan menjadi ukuran, artinya jangan gila hormat ingin dihormat oleh manusia. Gitu. Bagaimana dia ada pertanyaan? Ya cukup gitu aja Mang. Ya, demikian pemirsa pembacaan manakib ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.